Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang kita dapatkan hingga saat ini, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah karena kita terlahir sebagai seorang muslim dan hingga detik ini masih menjadi seorang muslim dan semoga kelak akan diwafatkan dalam keadaan muslim pula. Alhamdulillah kita hidup di tengah masyarakat yang mengenal muslim dan juga di masa ketika cahaya Islam telah menerangi seluruh penjuru dunia. Bisakah hadirin sekalian bayangkan bagaimana jika kita terlahir di tengah masyarakat yang tidak mengenal Islam, atau bahkan orang tua kita bukanlah seorang muslim. Namun, kisah ini terjadi pada salah satu Rasul Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh di tengah masyarakat Babilonia yang gemar menyembah berhala. Bahkan, ayah Nabi Ibrahim sendiri yang bernama Azar merupakan salah seorang pembuat berhala. Tetapi Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim kecerdasan akal. Nabi Ibrahim tidak pernah ikut-ikutan menyembah berhala. Bahkan menurutnya, bagaimana bisa berhala yang terbuat dari batu, yang tidak bisa mendengar maupun melihat, malah disembah dan dipuja-puja, bahkan dimintai pertolongan. Bahkan berhala-berhala tersebut tidak mengetahui bahwa mereka itu ada. Dan bahkan manusia sendirilah yang membuat berhala. Jadi, kenapa manusia malah menyembah berhala? Nabi Ibrahim selalu bertanya-tanya, siapakah Tuhannya yang sebenarnya? Siapakah Tuhan yang menciptakan dirinya juga seluruh manusia? Siapakah Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seisinya? Pernah, suatu hari Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya yang sedang bekerja, "Wahai ayahku, siapakah yang menciptakan aku?" Kemudian ayahnya yang sedang sibuk pun hanya menjawab sekedarnya, "Ibumu." Nabi Ibrahim kemudian bertanya lagi, "Lalu siapakah yang menciptakan ibu?" "Ibumu," jawab ayahnya. Nabi Ibrahim merasa tidak puas dengan jawaban tersebut. Ia pun bertanya kembali, "Lalu siapakah yang menciptakan nenek?" Ayahnya kembali menjawab, ibumu." Nabi Ibrahim pun berpikir bahwa pasti ada seseorang yang menciptakan manusia-manusia di muka bumi ini. Tidak mungkin manusia-manusia tersebut hanya berkembang biak dan menjadi banyak seperti saat ini. Nabi Ibrahim terus bertanya kepada ayahnya karena tidak puas. Tetapi ayahnya saat itu sedang sibuk dan tidak ingin diganggu, kemudian menyuruh Ibrahim pergi agar tidak mengganggu pekerjaannya. Nabi Ibrahim pun bertekad untuk mencari tahu sendiri siapakah Tuhannya yang sebenarnya. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim memandang langit. Kemudian dia pun melihat bintang yang bersinar di tengah gelapnya malam. Ketika melihat bintang tersebut, dia pun berpikir, "Inilah Tuhanku." Karena bintang tersebut letaknya tinggi dan dia bersinar di tengah gelapnya malam. Tetapi pada keesokan harinya ketika pagi, Nabi Ibrahim tidak menemukan bintang tersebut dimanapun. Ia pun kecewa, karena menurutnya Tuhan bukanlah sesuatu yang tenggelam. Tetapi saat malam tiba, ia melihat bulan yang bersinar terang. Sinar bulan menerangi gelapnya malam. Kemudian Nabi Ibrahim pun kembali berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika pagi harinya sama seperti bintang, Nabi Ibrahim tidak bisa menemukan bulan dimanapun. Nabi Ibrahim pun kembali kecewa, karena bulan ternyata juga bukanlah Tuhannya. Tetapi kemudian terbitlah matahari. Sinar matahari tidak hanya menerangi seluruh dunia, tetapi sinarnya juga memberikan kehangatan bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian Nabi Ibrahim pun berpikir, matahari lebih besar dari bintang dan bulan. Mungkin matahari inilah Tuhan yang selama ini dia cari-cari. Tetapi matahari mungkin bisa saja terbit. Matahari mungkin besar dan bersinar terang. Tetapi pada saatnya, matahari pun dapat terbenam, sama seperti bulan dan bintang. Dan ketika matahari terbenam, Nabi Ibrahim pun kembali merasa kecewa.
Karena ternyata matahari juga bukanlah Tuhannya yang selama ini ia cari-cari. Akhirnya Nabi Ibrahim pun menyadari bahwa Tuhannya bukanlah bintang, bulan, matahari, ataupun bahkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Tuhannya ialah Tuhan semesta alam, yang maha menciptakan lagi maha mengetahui, yang awal dan yang akhir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Dialah Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam. Allah satu dan hanya satu-satunya. Dialah Tuhan seluruh manusia, Tuhan yang menciptakan semesta alam. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 74 sampai 79. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah kau menjadikan berhala-berhala ini sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Dan demikianlah kami tunjukkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang ada di langit dan di bumi, waliyakuna minal mukinin, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Dan ketika malam menjadi gelap, Ibrahim pun melihat bintang. Qala hadza rabbi, ia berkata, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tetapi ketika bintang itu terbenam, Ibrahim pun berkata, aku tidak suka sesuatu yang terbenam. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Dan ketika Ibrahim melihat bulan yang terbit, dia pun berkata, inilah Tuhanku. Falamma afalah qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal musyrikin minal qaumid dhalin. Dan ketika bulan itu terbenam pula, Nabi Ibrahim pun berkata, kalau saja Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang sesat. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Dan ketika Nabi Ibrahim melihat matahari yang terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, dia lebih besar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Dan ketika matahari itu terbenam pula, Nabi Ibrahim pun berkata, wahai kaumku, aku berserah diri dari apa yang kau persekutukan. Aku berlepas tangan dari apa yang kamu persekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Hadirin sekalian, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, karena kedua nikmat itu adalah nikmat yang paling utama yang dimiliki kita sebagai kaum muslimin. Apabila telah hilang dua nikmat itu dari dalam diri kita, maka hilang pula segala kenikmatan yang kita dapatkan, karena sejatinya nikmat-nikmat yang kita miliki tanpa kedua nikmat tersebut hanyalah sebagai istidraj atau ujian. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kisah yang sedikit dapat memberi manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.